Memang PSS Sleman itu kan memulai musim ini dengan berat ya, dengan minus 3 poin. Minus 3 poin. Jadi memang sejak awal musim mereka sudah berjuang berat. Sempat keluar dari zona degradasi, tapi angin-anginan mereka justru sangat berat sekali, gonta-ganti pelatih. Sudah 3 kali ya, kalau nggak salah sudah 3 kali. Padahal waktu di awal musim itu kampanyenya adalah pemain asing yang didatangkan, pemain baru yang didatangkan itu kualitasnya grade A. Berarti kan lini pertahanannya rapuh. Lini pertahanannya rapuh, di backline itu rapuh. Mungkin secara organisasi permainannya rapuh. Karena kan mereka mendatangkan membedol desa 2 back andalan dari Madura United. Eberson dan juga Farudin. Sayangnya Farudin cedera ya. Kalau udah di segmen terakhir atau di fase terakhir Liga Indonesia, semua orang bisa berprediksi bro. Mau podcast kita, podcast orang ABC. Tapi yang tahu cuma Allah. Liga 1 ya udah bubar kita selesai. Salah satu Apabila Taufik wal Hidayah sama dengan takdir. Serius. Ini penting banget bagi tim-tim yang sedang berjuang di zona degradasi. Ada Barito Putra, ada PSS Sleman, dan juga Semen Padang. 3 tim nih yang masih bergulat ya. Kalau PSIS kan udah pasti itu. Madura udah aman. Ya, jadi entah MU yang di sini atau MU yang di pusat kan sempat udah aman tuh. Posisinya hampir mirip loh. Posisinya mirip. Tapi udah sama-sama aman. Salam Onana. Nanti kita akan bahas ya. Gimana nih skenario utak-atik atau peluangnya tim mana yang akan menyusul PSIS Semarang terdegradasi? Kayaknya gue yang ngatur ini skenario. Kesannya. Tapi kalau ngelihat kalkulasi hitung-hitungan, ngelihat semuanya laga tandang. Semuanya laga tandang. Barito melawan PSIS, gue masih optimis Barito bisa curi poin. Karena PSIS sudah nothing tulus. Curi atau menang nih? Menang. Ya menang. 3 poin. Menang 3 poin. Bisa menang lah di kandang PSIS Semarang. Arema, walaupun dalam posisi aman, kayaknya juga nggak bakal ngelepas. Arema lawan Semen Padang ya? Semen Padang. Kemudian si satu lagi PSS Sleman ke Madura. Madura udah aman. Cuma kan Madura gengsi juga nih. Pastinya tampil di kandang sendiri terakhir ya mereka nggak mau kalah gitu. Nah ini yang gue lihat kayaknya kemungkinan besar yang akan mungkin selamat adalah Barito. Kalau dari hitung-hitungan. Kalau Barito menang misalnya, terus Semen Padang kalah. Berarti 31-34. Aman. Semen Padang 34 juga. Barito sama Semen Padang head to head menang Semen Padang. Barito ya. Tapi kalau sama PSS unggul PSS. Tapi orang bilang peluang Barito semakin susah ketika kemarin kalah dia dari PSS. Ya itu gue juga agak kaget ya mereka bisa kalah setelak itu sama PSM Makassar. Itu mengecewakan sih pasti. Buat pendukungnya Barito. Makanya kalau udah di segmen terakhir atau di fase terakhir Liga Indonesia, semua orang bisa berprediksi bro. Mau podcast kita, podcast orang ABC. Tapi yang tahu cuma Allah. Liga 1 ya udah bubar kita selesai. Salah satu Apabila Taufik wal Hidayah sama dengan takdir. Serius. Takbir. Karena beberapa kali yang dikatanya, misalnya beberapa kali itu Persib tuh kalau gue nggak salah ya. Pertandingan terakhir tuh, dia juga menentukan lawan tim yang akan terdegradasi. Justru Persib yang tadinya diperkirakan menang, malah kalah. Itu dia. Benar. Ya itu indahnya Liga Indonesia. Itu indahnya Liga Indonesia. Aman kan? Indahnya Liga Indonesia. Siapa yang terdegradasi? Jadi pertanyaan sulit. Manis banget bahasanya. Enggak, maksudnya bukan Persib aja, beberapa musim ya itu kan cuma contoh aja gitu. Yang tadi diprediksinya harusnya bisa menang di kandang sendiri, Persib malah justru kalah. Semen Padang Pak Penasehat kan lagi bergelora nih. Pengaruh apa nanti memotivasi para pemain di lapangan? Yang penting motivasinya kencang ke internal tim sih. Harusnya sih dari itu. kemarin sih udah termotivasi pasti pemain Semen Padang. Ya diguyur bonus tiap diguyur bonus. Jangan intervensi ke federasi sebetulnya harusnya ya. Federasi ke internal aja. Maksudnya ke internal, benahin di internalnya, timnya dipersolid, fighting spiritnya ditambah si tim itu, ya tinggal main. Kalau gue ngelihat sih seperti itu sih sekarang situasinya harusnya yang dilakukan sama Semen Padang. Ini kan semua memang lagi cari aman sih. Semua berharap kemenangan karena kalau tadi kata Rais tadi dari 3 partai away, yang paling sulit memang Semen Padang. Semen Padang karena Arema udah masih punya kepentingan lah. Mereka bermain setelah kemarin
dengan Kediri ya. Kayak gitu. Mereka tentunya ingin menutup. Tapi kan dia kemenangan. Semen Padang cukup dengan menang aja, nggak perlu lihat hasil pertandingan lain. Iya betul. Bisa nggak? Nah itu dia. Iya. Kan. Seri pun menang ya? Enggak dong. Enggak, di 3-2 ya? Head to head. Enggak dia. Enggak, sekarang di 3-4 ya? Semen Padang 3-3. Kalau seri jadi 3-4. 3-4. Poinnya sama kayak iya. Kan, jadi harus menang. Harus menang. Nah, ini kan pertandingan penting ya. Pak Penasihat juga bilang harus ada wasit asing nih. Kita harus pakai wasit asing di pertandingan terakhir nih. Supaya jangan sampai pas di pertandingan terakhir banget masih ada kontrol. Ketum juga suruh nonton di situ ya. Tapi Ketum nggak bisa. Padahal dia pengen nyerahin trofi di Bandung gimana dah. Jadi perlu nggak? Perlu lah. Wasit asing di pertandingan terakhir ini yang penting ini. Perlu. Ya perlu. Kalau misalnya itu perlu lah ada wasit asing ditugasin biar puas semuanya gitu maksudnya. Ya. Jadi iya kan? Gak ada lagi yang disalahin dia biar puas semuanya. Ntar siapa yang mau disalahin? Ntar wasitnya selesai udah gak ada salah-salahan ya. Gak ada salah-salahan. Tapi emang kenyataannya ketika wasit asing memimpin Liga 1 enak banget nontonnya. Gitu ya? Maksudnya pemain respect. Dia tidak berlebihan. Itu penting. Jadi karena dia percaya wasit ini memiliki kredibilitas, integritas, dan kapabilitas. Karena mungkin beda juga kali ya kemampuannya gitu ya. Atau 11-12 kalau gini, kalau kemampuan pasti beda bro. Ini kualitas wasit yang didatangkan memang. Kualitas wasit level elit di Asia. Di kita gitu. Oke, kita akan lihat nanti endingnya nih. Siapa aja tim-tim mana aja yang akan Barito degradasi. Kalau prediksi gua Barito selamat. Bu Fadli? Bung Tio dulu. Kalau melihat dari pertandingan ini, Barito punya kans lebih besar dibandingkan PSS atau Semen Padang. Ayo Fadli. Aku sih yes. Apanya yes? Barito berarti. Kita akan lihat nanti endingnya seperti apa untuk tim yang terdegradasi ke Liga 2. Sementara pertukaran nih dari Liga 2 aja ada Persijap, ada PSM dan juga Bayangkara. Bisa ditakar nggak kira-kira kiprahnya di musim depan gimana? Mewah. Iya, sama-sama 3 tim yang kalau PSM mungkin ya standar tim nanti mungkin yang penting bertahan. Kalau Bayangkara ini yang mewah kalau gue ngeliatnya. Apalagi di Lampung base camp baru penontonnya ataupun supporternya kayaknya antusiasmenya lebih besar dibandingkan yang mereka dapatkan sebelumnya. Gue lihat Bayangkara bakal punya skuad yang bisa bersaing bahkan bisa menunjukkan seperti Malut United. Ya, setuju. Kalau Persijap ya jadi tim kontender aja kalau gue lihat. Sementara ini ya utamakan pemain-pemain lokal. Ya sementara ini kalau dilihat belum ada terlalu banyak isu transfer ke mereka ya akan mereka rekrut. Tapi kalau gue ngeliat Persijap akan menjadi salah satu kontender juga nanti. Tapi dari 3 tim ini manajerialnya bagus loh. PSM manajemennya bagus. Ya betul manajemennya bagus. Laskar Kalinyamat, Persijap juga bagus. Jadi gue rasa ini 3 tim yang pantas untuk ke Liga 1. PSM juga kayaknya nanti bebenah ya. Beberapa pemain nanti mau direkrut ya, juga pasti. Oke. Tapi kira-kira akan ada yang seperti Malut nggak kayak musim ini? Yang langsung Bayangkara kemungkinan. Bayangkara. Enak juga minum dulu dah. Haus juga ya. Jadi kita ngemeng nih. Emang harus yang tua dulu ya. Gak enak kasih dulu. Masa kita ngeduluin. Ngomong tim-tim yang tua. Bukan maksudnya tim legendaris. Ada Persipura Jayapura. Tim-tim tradisional ya. Ada apa lagi? Sriwijaya. Ada Gresik yang sekarang ini ada degradasi ke Liga Nusantara. Gimana nih? Ya ini balik lagi. Tadi kalau kita berbicara liga profesional tentunya hubungannya dengan uang. Pendanaan. Nah ini pendanaan memang sulit kalau memang bukan kebanyakan biasanya dipegang oleh salah satu pejabat. Yang masih punya kuasa, punya dana. Ketika sudah bergeser, berganti kepemimpinan. Udah jantungan tuh ya. Sulit. Gimana nih nasibnya ke depan gitu ya. Seperti hari Sriwijaya FC. Ini kan naik turun terus nih. Dulu Copa Indonesia, kayaknya top banget ya emang Laskar Wong Kito. Tapi kembali lagi siapa yang akan memegang tim ini. Kalau tadi ada Fadli bilang Pak Prabowo mengatakan APBD boleh. Nah ini mungkin akan membantu juga, tapi tidak semua. Tapi bukannya ini cuma di Asprof ya? Iya itu di amatir, nggak bisa di profesional. Itu kan akan membantu dalam arti banyak pemain muda yang bisa diambil dari situ. Kan dia kesulitan uang nih, oke Asprof Sumatera Selatan, ambil Sriwijaya bisa. Tapi itu kan tidak signifikan. Sulit memang. Jadi pertama faktor itu dulu ya, finansial. Pasti finansial ya, Persipura pun seperti itu. Persipura pun seperti itu ketika kompetisi mau mulai
berapa hari baru pasti dia ikut kompetisi. Ya. Dua musim terakhir kalau gue nggak salah ya. Persipura itu seperti itu, dilanda kesulitan. Ya. Padahal para pemain lokalnya mumpuni, tapi ya akhirnya membuat mereka agak terpuruk kemarin. Untung tidak terdegradasi ya. Persipura Jayapura. Terus Sriwijaya FC memang sudah lama sekali dalam situasi seperti ini. Mereka banyak tunggakan gaji, kasusnya setiap musim, nggak ada tuh Sriwijaya tuh, setiap musim pasti ada kasus tunggakan gajinya gitu loh. Ini tidak terlepas perhatiannya tidak seperti dari pemerintah ya. Kalau yang gue lihat pemerintah provinsinya tidak seperti ketika zaman Pak Alex Nurdin ya. Alex Nurdin itu yang pas juara. Kenceng itu. Hah? Kenceng sekali. Iya pas dia juara. Ngomong kencengnya jangan kenceng-kenceng. Oh iya. Pas yang Sriwijaya zaman itu kan zaman emas banget. Mereka bisa menjadi berprestasi. Memang sangat berpengaruh untuk saat ini gitu. Gresik United nggak tahu kenapa. Padahal kalau dari segi pengelolaan, kalau gue lihat sebenarnya sehat Gresik United itu. Gresik ya? Ya Gresik United itu sehat. Entah kenapa mereka kok prestasinya menurun. Kemarin nggak bisa sampai bertahan di Liga 2 tuh agak aneh menurut gua. Performa mereka bisa sedrastis itu dropnya gitu. Ya ini evaluasi lagi emang harus dilakukan sama manajemen Gresik United. Kalau yang gua tahu sih sehat-sehat aja Gresik United itu. Karena sekali terjerembab ke Liga 3 itu makin susah. Berat lu. Pertandingannya makin banyak kan. Bukan pertandingannya makin banyak, makin berat langkahnya ke sana kan. Promosinya dikit. Iya. Benar. Tapi Indonesia tuh kadang-kadang kalau kurang banget. Kalau lebih banget. Kadang-kadang lebih punya 4 tim, cross ownership. Itu bahaya tuh Indonesia tuh. Semoga kedepannya nggak lagi ada cross ownership. Tapi untuk wilayah Sumatera bagian selatan tadi karena Sriwijaya juga sekarang lagi kurang. Terobati mungkin dengan adanya Bayangkara yang berbasis di Lampung ya. Di Lampung, Sumatera masih ada harapan. Kalaupun Semen Padang nantinya degradasi masih ada klub Sumatera. Oke. Nah tadi kan Mas Tio bilang PSIM manajemennya bagus tuh ya. Ada juga tim yang manajemennya diprotes habis nih sama supporter. Yaitu PSS Sleman. Kemarin tuh bikin di tribun ya. Bendera gitu ya? Iya, protes berkeras dari BCS ke manajemen PSS, Giant Banner dan juga Flare. Kalau Mas Tio dan juga Rais ngeliatnya gimana sih di PSS? Oh iya, Bapak kan orang Jogja kan? Pas. Aksi protes dari supporter tuh wajar. Ya tinggal bagaimana cara melakukannya. Karena jujur aja klub itu hidup dari supporter. Kalau supporternya sehat, beli tiket itu akan membantu keuangan. Nah ini memang ketidakcocokannya sudah lama yang gue tahu ya. Dengan ketika hadir manajemen yang baru ini sudah lama banget. Tapi ganti-ganti pelatih, bahkan pelatih yang bagus saja tidak mereka perpanjang. Dan ini menjadi polemik yang akhirnya berujung pada PSS bisa terancam degradasi. Ini sudah cukup lama ini sebenarnya. Di Jogja udah rame. Padahal kalau kita tahu BCS. Berarti bukan hanya dari manajemen yang sekarang doang gitu? Manajemen yang sekarang? Oke. Selalu tidak bisa. Bapak sama Dirutnya katanya CS ya? Dengan siapa? Belum bareng. Oh iya. Bagus nih. Ya ini masalahnya BCS itu salah satu kelompok supporter yang biasanya punya hubungan yang baik dengan manajemen. Nah yang gue lihat ini masalah internal sebetulnya. Sehingga akhirnya beberapa pemain yang bagus tidak dipertahankan, pelatih yang mereka anggap bagus juga tidak dipertahankan. Akhirnya ini situasinya mereka terancam, belum degradasi ya, tapi terancam degradasi. Menunggu pekan ke terakhir. Jadi kalau ini sebenarnya ini hal yang wajar terjadi di Indonesia. Hanya saja BCS nggak masa elegan gitu. Dengan dalam tanda kata. Tapi kan emang BCS itu udah terkenal, supporter yang paling kreatif. Bahkan orang di luar negeri juga udah ngakuin kan. Iya sih memang PSS Sleman itu kan memulai musim ini dengan berat ya, dengan minus 3 poin. Minus 3 poin, jadi memang sejak awal musim mereka sudah berjuang berat. Sempat keluar dari zona degradasi, tapi angin-anginan mereka justru ngedrop lagi ya. Yang pasti memang sangat berat sekali gonta-ganti pelatih. Sudah 3 kali ya. 3 kali. Ya, kalau nggak salah sudah 3 kali. Padahal waktu di awal musim itu kampanyenya adalah pemain asing yang didatangkan, pemain baru yang didatangkan itu kualitasnya grade A. Kipernya oke loh. Alan Bernardon itu penyelamatan terbanyak loh sejauh ini. Kalau nggak salah di Liga 1 ya. Secara berarti kan lini pertahanannya rapuh. Lini pertahanannya rapuh, di backline itu rapuh. Mungkin secara organisasi permainannya rapuh.
Karena kan mereka mendatangkan membedol desa 2 back andalan dari Madura United. Eberson dan juga Farudin. Sayangnya Farudin cedera ya. Yang pasti memang sangat berat musim ini buat PSS Sleman. Wajar BCS ataupun Slemania itu melakukan protes yang sedemikian rupa di kemarin. Karena mereka kecewa gitu loh. Manajemen yang baru sekarang datang. Belum bisa mengangkat tim ini untuk setidaknya bertahan. Karena mereka pasti sadar betul tidak akan menuntut tinggi. Karena memulai dari minus. Sekedar bertahan aja gitu. Tapi ternyata tidak bisa ya dengan janji kampanye yang sudah mereka lakukan di awal musim. Mendatangkan para pemain yang memang menurut mereka pemain asingnya grade A dan kualitas pemain lokalnya oke. Ternyata tidak ngangkat nih. Mereka sekarang masih dalam ancaman degradasi. Untung aja kemarin menang pas dilanjutin pertandingan sama Persija gitu loh. Masih ada nafas lah. Kalau mereka kemarin seri aja, selesai sudah. Dan mereka masih bisa bertahan asal tergantung dengan pertandingan lain. Iya, ada pertandingan lain. Mereka mau nggak mau harus menang di kandang Madura. Yang pasti memang itu bentuk kekecewaan yang lumrah kalau menurut gua dari supporter. Ya kecewa lah pasti mereka ketika timnya akan terdegradasi lagi ke Liga 2. Gitu. Dan gue ngobrol sama beberapa mereka memang sengaja membuat flare itu biar semua orang melihat, semua dunia melihat bahwa protes mereka ini bisa dilihat oleh semua pihak. Ya, dan luar biasanya dilakukan secara kondusif ya dan tidak anarkis meskipun tetap jadi walaupun perhatian. tidak dibenarkan. Walaupun ini tetap jadi perhatian, panitia kok bisa lolos perabotan-perabotan itu kan sudah sering terjadi. Itu salah satu yang harus dibenahi ya. Iya. Bagaimana pengelolaan panpel pertandingan sih untuk bisa mencegah hal itu terjadi ya. Nah, kita lihat juga Persib yang tentu langsung bebenah juga nih, persiapan juga sebagai tim juara bertahan, bahkan juara back to back di musim depan. Mereka pengen regenerasi, sekaligus juga mungkin pemain-pemainnya memang sudah habis kontraknya. Dan yang udah kedengeran kan, Persib cuci gudang karena pemain-pemain pentingnya kan mau pergi nih, mau ke Malut ya sebagian ya. Ada Ciro, ada David da Silva, Teron Del Pino, terus siapa lagi? Gustavo Franca, terus ya mungkin Beckham juga ya, kontraknya mau habis ya. Ya kontraknya musim ini habis. Dipertahankan sih Beckham. Ya Beckham kayaknya dipertahankan. Nah itu gimana tuh? Memang udah skuad pemain-pemain penting mereka udah mau keluar ya? Yang gue dengar mungkin kayak Tyron sama Nick Keepers masih coba dinegosiasikan. Tapi kalau yang David da Silva, Ciro Alves, terus Gustavo Franca kayaknya cabut setelah musim ini. Yang pasti menarik sih, Kevin Ray katanya ke Buriram lah. Ya, yang pasti gue ngelihat Persib harus segera bergerak cepat ya. Edo juga katanya bakal hengkang ke klub yang ada di Tangerang, ya entah Persita atau Dewa United ya. Yang pasti ya gue lihat Persib harus segera mencari pemain baru yang memang kualitasnya mungkin setara ataupun lebih. Jangan sampai malah nanti jadi downgrade ya. Apalagi mereka akan berkompetisi di Asia musim depan. Ya kita berharap banyak ya sebagai masyarakat Indonesia. Persib ini bisa berbicara banyak. Benar. Lolos dari babak playoff, terus di ACL 2-nya tidak seperti musim lalu gitu. Tidak terhenti di fase grup. Mereka bisa terus berbicara bahkan seperti Lion City Sailor yang sampai menembus partai final. Gue sih pengennya biar kompetisi kita koefisiennya juga terdongkrak gitu di Asia. Kalau gue point of view berbeda. Persib gak usah khawatir. Di Indonesia itu setiap musim semua tim mulai dari nol. Karena hampir merombak total. Perombakan hampir saran ya. Ya, jadi selalu pemain asingnya ganti, pemain lokalnya juga ada yang pindah. Jadi yang paling ada 1-2 yang bertahan gitu ya. Don't worry Persib. Kenapa? Persib punya kekuatan yang berbeda. Dia juara, udah memiliki bobotoh dari seluruh Jawa Barat, atau bahkan tersebar di seluruh Indonesia, udah menjadi satu produk yang wah. Siapapun mau, pemain. Tapi siapapun mau, tapi bintang kontraknya tinggi. Itu. Jadi, kedua, gue lihat bahwa Persib mau tampil di Asia, AFC, itu pasti akan membuat banyak pemain asing yang mau. Jadi jangan takut lah. Kehilangan Ciro, kehilangan David da Silva yang sudah umur 35, mungkin mereka akan dapat pemain yang lebih bagus lagi dengan harga yang masih masuk akal. Kalau Ciro dengan David da Silva udah tahu dong, harganya mahal banget. Pasti. Dari Persikabo sama dari Persebaya berapa itu harganya kepindah. Nah, untuk nama-nama Tyron sama The Keepers, ini dua sosok penting. Sebisa mungkin dipegang. Karena ini menjadi backbone dari Persib Bandung.
kiper boleh lah, masih ada Teja lah, masih oke lah, aman Teja lah. masih oke. Tinggal cari pemain pengganti bagi 2 pemain depan yang hengkang. Jadi gue berasa Bobotoh kalem, aman, Persiba masih aman. Iya, nah kalau kita lihat incarannya kan ada Luciano Guicochea kata yang dari Liga Kamboja ya. Oh bagus tuh. Nah, Liga apa? Perak. Bagus. Dari Malaysia Perak ya? Malaysia ya? Oh iya Perak ya. Itu gelandang serang ya, gantinya Tiron ya? Ya gelandang. Ya, kalau nggak salah gelandang. Sama Ya, Coach Jian kan nanti. William Marsilio ya, yang dari William Marcelo Arema. Iya Arema ya. Ya, William Marcelo itu sebenarnya ya, gue juga kaget waktu dia hengkang dari Arema menjelang akhir musim gitu. Karena dia salah satu pemain asing yang gue notice waktu Piala Presiden. Kan dia tampil bagus banget tuh, yang Arema juara. Itu tampil bagus dan terbukti sebenarnya di musim ini bersama Arema tuh dia tampilnya performnya oke sebagai seorang gelandang gitu. Cetak lumayan banyak gol kalau nggak salah. Beberapa gol gitu dia cetak, tapi gue bingung kok tiba-tiba out gitu. Pasti kan ada sesuatu yang akhirnya membuat itu. Dan ya kabarnya juga akhirnya saat ini dilirik sama Persib untuk bisa menjadi salah satu pilar pemain asing. Gue rasa salah satu pilihan tepat juga harusnya untuk di Persib gitu. Kalau misalkan mereka merekrut Marsilio. Oke. Tapi benar-benar gampang ya di Persib, tekanannya tinggi sih. Iya, tekanannya tinggi. Pasti pressure-nya tinggi. Setiap musim juara targetnya. Bobotoh maunya juara. Liga 1 juara pokoknya. Iya. Terus pemain-pemain lokalnya nih, Sadil. Sadil iya sih kayaknya. Balik yang gue tau kayak mungkinnya ya. Katanya Dondil ya? Ada yang bilang Dondil siapa ya? Iya kayaknya ke Persib sih udah. Saudaranya tuh. Ya gantiin Ciro sih. Ya ganti Ciro, betul. Iya. Kalau enggak ditikung Persis Solo ya. Iya. Karena kan Ong Kin Sui itu punya kedekatan emosional lah Sadil dengan Oh iya. pelatih dia di Sabah. Iya. Ong Kin Sui itu salah satu pelatih yang kalau kata Sadil tuh ibaratnya menyelamatkan karir dia di Malaysia gitu. Yang pasti gue lihat ya ada kemungkinan juga bisa di tackle sama Persis. Terus katanya Bojan juga deketin ini ya Dewangga ya? Oh iya ya PSIS Semarang ya itu peluangnya besar sih. Gue lihat hal yang bagus sih bisa kalau misalnya Persib bisa merekrut Dewangga nambah kedalaman di posisi bek tengah ataupun di gelandang bertahan. Karena dia bisa main di 2 posisi itu. Ya.